firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi mengucap syukurlah dalam segala hal. Hai Kids at Home, hai semuanya, apa kabar kalian? Miss seneng banget hari ini bisa ketemu lagi sama kalian. Nah Kids at Home, coba ada yang udah tahu? Ada yang udah hafal? Tadi di mana coba ayat firman Tuhannya? Iya betul, ayat firman Tuhannya di 1 Tesalonika 5 ayat 18, di mana kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Mungkin sekarang lagi capek ya, online terus ya, setiap hari adik-adik semua di sekolah minggu, semuanya dilakukan secara online. Mungkin bosen, tapi kita harus tetap mengucap syukur. Nah sekarang coba adik-adik Kids at Home pikirkan, seminggu ini aku mengucap syukur buat apa ya? Ayo coba dipikir-pikir lagi. Nah sambil dipikir-pikir kita mau nyanyi satu buah lagu. Kita mau katakan I got the joy down in my heart because of Jesus. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart to stay. And I'm so happy, I'm very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, I'm very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart to stay. And I'm so happy, I'm very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, I'm very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, I'm very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, I'm very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay, tadi kita udah nyanyi lagu yang pertama bahwa di dalam hati kita ada sukacita karena Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus, Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
kita adalah Bapa yang sungguh baik, sangat baik, dan kita mau selalu mengucap syukur karena kebaikannya dalam hidup kita. Amin, Kids at Home. Ya, nah sekarang kita mau siapkan hati kita. Siapkan semua hati, jiwa, dan semua yang ada pada kalian. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss siapa ya? Oh, siapa? Ada yang tahu? Nah, nanti kita nantikan aja ya siapa yang akan bawa firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini kami bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami boleh menyanyi, kami boleh melompat, kami boleh menari buat Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang udah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan saat ini kami Kids at Home mau siapkan hati kami supaya hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo Kids, apa kabar nih? Ketemu lagi sama Miss Deborah. Miss Deborah berharap, Miss Deborah berdoa kalian semua sehat-sehat ya. Oke, nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Oke, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, makasih ya Tuhan, karena hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk ikut Sunday School. Terima kasih untuk kekuatan, untuk semangat yang daripada Tuhan, untuk kesehatan juga yang daripada Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Engkau yang kasih kami pengertian, Engkau yang kasih kami hikmat, Engkau yang kasih kami kepandaian untuk kami mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami yang mungkin lagi sakit atau saudara-saudara kami lagi sakit. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Nah kids, sekarang Miss Deborah mau tanya, siapa yang udah ready, udah siapin Alkitabnya ataupun handphonenya untuk aplikasi Bible-nya? Miss Deborah berharap semuanya udah ready ya untuk kita dengerin firman Tuhan. Hari ini kita mau bahas kisah dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Miss Deborah ulang ya. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Nanti Miss Deborah bacain beberapa ayat untuk kalian. Nah, jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan sama murid-muridnya, mau pergi ke suatu daerah yang namanya Yerusalem. Nah, waktu Tuhan Yesus lagi jalan tuh, ya, ada 10 orang. Ada 10 orang, oke, yang sedang sakit kusta. Apa nama sakitnya? Sakit kusta. Ya, namanya sakit kusta. Sakit kusta itu apa sih, Miss? Sakit kusta itu sakit yang kayak di kulit gitu ya, kayak ada luka-luka di kulit gitu ya, terus pokoknya nggak bagus deh gitu loh, nanti kulitnya jelek gitu ya, terus ada luka-luka, terus ada bau gitu loh, kayak gitu sakit kusta. Nah kalau dulu tuh orang sakit kusta dijauhin sama orang-orang, nggak mau orang-orang deket gitu loh. Nah jadi mungkin mereka sangat menderita gitu ya, ya ampun aku sakitnya nggak enak banget nih gitu. Nah, waktu mereka sering dengar kalau Tuhan Yesus bisa bikin mujizat, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, terus mereka bilang apa waktu Tuhan Yesus lewat? Mereka bilang gini, Tuhan Yesus, sembuhkan aku, gitu loh. Tolong kasihani aku, gitu, kata mereka. Oke? Nah, Tuhan Yesus kan ingat Tuhan yang peduli, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jadi waktu Tuhan dengar itu, Tuhan Yesus suruh mereka pergi ke suatu tempat. Oke? Nah, dalam perjalanan mereka pergi ke tempat yang Tuhan suruh, ternyata mereka sembuh. Wow! 10-10-nya sembuh. Jadi gak ada lagi tuh sakit-sakit yang ada di kulitnya.
Jadi mereka semua senang gitu ya akhirnya sembuh. Tapi ternyata setelah mereka sembuh, ada satu orang yang datang lagi ke Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Tuhan, aku sembuh gitu loh. Terima kasih ya Tuhan, aku sudah sembuh. Oke, luar biasa ya satu orang ini. Terus, tahu nggak? Waktu dia datang ke Tuhan Yesus bilang apa? Yuk kita buka Alkitab kita ya. Kita baca di satu ayat yang ke-17. Oke, Lukas pasal 17 ayat yang ke-17. Kita baca ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wow. Lihat pertanyaan Tuhan. Kan tadi yang datang berapa orang? 10. 10-10-nya sakit ya. Terus Tuhan suruh pergi ke suatu tempat, akhirnya mereka sembuh di perjalanan. Yang datang sama Tuhan ada berapa orang? 1 orang. Terus Tuhan Yesus nanya, 9 orangnya lagi mana? Kan 9 orangnya lagi udah sembuh. Kok gak datang sama aku dan say thank you? Nah, kids, dari cerita ini kita belajar apa? Kita belajar kalau kita sudah diberkati Tuhan, kalau kita sudah disembuhkan Tuhan, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa say thank you sama Tuhan. Minggu lalu ingat gak Miss Deborah ajarin apa? Miss Deborah ajarin kalau waktu kita ngerasa sedih, waktu kita ngerasa ngalamin kesulitan, waktu kita mungkin lagi sakit, jangan lupa berdoa, minta tolong sama Tuhan. Dan ingat, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong kita, percayalah. Karena dia baik. Tapi setelah dia tolong kita, jangan lupa kalau untuk bersyukur sama Tuhan. Jangan lupa untuk say thank you sama Tuhan. Kalau misalnya kita bisa melewati ujian kita bisa jawab ujian kita dapat nilai bagus. Just remember, it's not because of you. It's because of God who help you. Jadi bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kepintaran kamu, tapi karena Tuhan Yesus udah kasih kamu kepintaran untuk menjawab soal-soal. Kalau misalnya sekarang ada yang lagi sakit, terus berdoa minta Tuhan sembuhkan, nanti ketika sembuh jangan lupa say thank you sama Tuhan. Jangan lupa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan suka kalau kita bersyukur. Tuhan happy kalau kita mengucap syukur, berterima kasih sama Dia. Gitu. Siapa di sini yang mau bikin Tuhan happy? Ayo angkat tangan. Yang mau bikin Tuhan happy, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa say thank you sama Tuhan buat semua yang terjadi atau yang kita punya dalam kehidupan kita. Oke? Miss Deborah yakin semua kita pasti bisa, ya? Nah, itu aja untuk firman hari ini. Sekarang kita mau sesi art and craft. Ya, sekarang Miss Deborah silahkan untuk Miss Rara memimpin kalian semua untuk sesi art and craft. Udah siapin bahan-bahannya kan? Udah pasti dong ya. Oke, silahkan Miss Rara, sesi art and craft. Hai Kids at Home, selamat hari Minggu semuanya. Minggu ini kembali dengan Miss Rara dan kali ini kita mau science project bareng. Nah, udah disiapin kan bahan-bahannya? Kita langsung mulai aja yuk untuk science projectnya. Nah Kids, jadi di sini Miss Rara udah siapin bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung maizena, lalu ada pewarna makanan, lalu ada wadah bening, terus ada gelas untuk ngukur nanti tepung maizena dan airnya. Dan di sini ada air yang udah Miss Rara taruh di wadah. Nah, pertama kita mau ukur dulu nih Kids tepung maizenanya. Nah, perbandingan tepung maizena dan airnya itu nanti 2:1. Jadi kita buka dulu ya. Wah, oke.
Oke. Nah, kita cara ngukurnya kita taruh di gelas dulu ya, kids. Oke. Oke, nah ini Miss Rara taruh tepung maizenanya 1 gelas ya, kids. Nah, karena tepung maizenanya 1 gelas, ukuran airnya itu setengah gelas karena perbandingannya 2:1. Oke, sekarang kita taruh airnya setengah gelas ya. Nah, oke, ini Miss Rara udah taruh airnya setengah gelas. Nah, lalu kita campur jadi satu pakai tangan aja ya, kids. Kita aduk-aduk pakai tangan supaya tepung maizena dan airnya itu larut jadi satu, kids. Oke. Nah, kids, kalau udah campur jadi satu seperti ini, Miss Rara mau tambahin pewarna makanan supaya hasilnya lebih menarik aja gitu, kids. Jadi lebih berwarna. Nah, ini kita dikira-kira aja, kids. Miss Rara taruh 4 tetes tadi. Kita campur jadi satu ya. Wah, udah jadi warna merah nih, kids. Di warna merah. Kita aduk-aduk, kita campur jadi satu. Oke. Nah, kalau udah, nah kids, ini kan tadi Miss Rara campur tepung maizena dengan air. Kalau air biasa, ini kita buat eksperimen ya, kids. Ini air biasa. Kalau Miss Rara pukul, tuh dia akan keluar-keluar, kids, airnya. Dia nggak akan bisa, tuh akan keluar airnya. Tapi kita coba di tepung maizena dengan air. Kita pukul ya, kids ya, kita pukul. Tuh, dia keras, kids. Tuh, keras banget. Nanti kids bisa coba sendiri, kalau dipukul itu adonannya jadi keras, bukan cair seperti air, tapi keras kayak gini. Tuh, dia kuat banget loh, kids. Tuh, dia kuat banget. Tapi kalau misalnya kita aduk-aduk, tuh, dia itu teksturnya cair, tapi kalau kita pukul, tuh kids, dia kuat. Dia nggak keluar-keluar ke air, kuat banget. Nih kids, coba lagi ya. Tuh, dia kuat banget. Nanti tangan kids sakit kalau misalnya pukul keseringan. Jadi dia kuat banget. Apalagi kalau kita pukul dengan cepat seperti ini, kids. Tuh, dia padat banget, kids. Tidak seperti bukan cairan, tapi seperti kita memukul benda padat. Nah, kids, kenapa ya, kids, waktu kita pukul kok kayaknya keras banget, tapi kalau kita aduk dengan tangan seperti ini, dia cair seperti cairan pada umumnya. Nah, ini alasannya karena waktu kita pukul seperti ini, kids, jadi molekul-molekul airnya itu seperti terdorong ke bawah, kids. Sedangkan tadi kan kita pakai tepung maizena. Nah, molekul dari tepung maizena itu naik ke atas, jadi bagian yang padat itu naik ke atas, sedangkan bagian yang cair, yaitu airnya, itu terdorong ke bawah. Jadi makanya ketika kita pukul seperti ini, yang kita rasakan itu bagian padatnya, molekul padatnya, bukan molekul airnya. Oke, semoga kids belajar banyak ya hari ini tentang sains lewat science project tepung maizena dan air. Nah kids, gimana? Seru kan ya science project kita hari ini? Meskipun agak berantakan dan tangan kita jadi basah, gak apa-apa, tapi kita belajar hal baru hari ini, oke? See you di science project berikutnya ya. Dadah kids, happy Sunday! Hello friends, my name is Kenwa. Before we start this session, let's pray. Loving God, we thank for hearing our prayers, feeding us with your word, encouraging us in our meeting together. Take us and use us to love and serve you and all people. And the power of your Spirit blessing our life.
and in name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay, friends. Bye. Kenoa, thank you so much for your prayer ya. Nah kids, dengan Kenoa udah berdoa, maka Sunday School kita hari ini sudah selesai. Miss Deborah ucapkan terima kasih untuk setiap kalian yang udah ngikutin Sunday School dengan baik, dengan tenang. Kita sama-sama berdoa biar apa yang kita lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan ya, bikin Tuhan happy. Nah, kalau kita mau bikin Tuhan tambah happy, gimana caranya? Jangan lupa untuk bersyukur sesuai dengan firman hari ini. Mengucap syukur buat apapun yang udah Tuhan kerjakan, udah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang sangat baik. Jadi, Dia layak untuk menerima syukur kita. Oke kids, jangan lupa praktekin sepanjang minggu ini untuk selalu bersyukur sama Tuhan ya. Untuk selalu say thank you sama Tuhan, oke? Nah, jangan lupa juga sepanjang minggu ini jadi anak yang baik, jadi anak yang obey sama papa mama. Oke? Karena kamu anak-anak Tuhan, jadi kamu pasti bisa minta Tuhan tolong supaya kamu bisa selalu obey dan menyenangkan hati papa mama. Ya? Itu aja kids, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.